Ahmad Subandi untuk tempat dan waktu kepada beliau fa'alaihi tafadhal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratal mustaqim. Amin. Amin. Amin baik. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan 'ain bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibail kiram yang sama saya hormati, seluruh kepengurusan PKM Mushola Al Husna, baik itu yang muda maupun yang sepuh, yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin. Tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang lagi kesusahan Allah permudahkan seluruh urusan-urusannya. Amin. Yang lagi kelilit hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin. Yang belum kembali baju lebaran besok bisa beli. Amin. Amin. Pergi kemana? Ke toko buat beli baju. Ibu-ibu yang belum ke toko emas bintang baru besok bisa pergi ke sono. Amin ya robbal. Allah kabul segala hajat-hajatnya. Amin ya robbal. Amin. Baik ya ikhwan, dalam kesempatan yang baik ini berkumpul dengan orang-orang baik di tempat yang baik, insya Allah saya akan menjelaskan sabda daripada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, kullu nasi duya'un yaumal qiyamah illal anbiya wa ahlihim wa shaima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum syubba'un la atsya wa la ju'alahum. Masya Allah. Bu, ngerti nggak bu? Ngerti nggak apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini salah satu hadis yang memberikan kabar gembira untuk kita semua. Sebab memang Nabi diutusnya ke alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain, inna arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus kepada engkau wahai Muhammad terkecuali untuk memberikan kabar gembira dan ancaman. Nah, ini salah satu hadis yang dibacakan oleh saya tadi adalah salah satu kabar gembira untuk kita sebagai umatnya. Apa itu?
Kata Nabi, kulun nasi juyya'un yaumal qiyamah. Seluruh manusia nanti di hari kiamat akan merasa kelaparan. Juyya'un akan merasa haus. Juyya'un akan merasa kesusahan. Nanti di hari kiamat Pak, tanpa terkecuali ini kita semua akan merasa haus dan lapar. Masya Allah. Sebab kalau kita berbicara tentang hari kiamat, itu hari kiamat Pak pernah kita bahas di dalam pengajian kita. Ini seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, diantep, didiamkan, dihiraukan oleh Allah 1000 tahun. Namanya faslul khitab. 1000 tahun, Masya Allah, tidak ditanya, tidak ditakon. Selama 1000 tahun itu seluruh manusia menunggu untuk apa? Untuk ditimbang amal-amalannya. Sedangkan pada hari itu Pak, kita tidak menggunakan pakaian satupun. Jangankan pakaian Pak, ini pelataran-pelataran yang kita lihat bagus sekarang ini udah nggak ada. Yang tersisa semua hanya seluruh manusia. Matahari yang kita lihat beberapa puluh bahkan juta kilometer ke atas, nanti di hari kiamat hanya 7 hasta. Satu hastanya itu dari ujung jemari saya sampai Sikutri, 7 hasta. Bayangkan. Makanya kata ulama, ada orang yang kelelep gitu ya, sama keringatnya sendiri. Ada yang membicarakan dari ujung mata kakinya, ada lagi yang ngomong sampai lututnya, ada lagi yang ngomong sampai bujangnya, bahkan kelelep sama keringatnya sendiri, saking nahan-nahannya panas. Jangankan 7 hasta, Bu, siang hari aja habis sholat dhuhr, ibu pergi ke jalan nggak pakai baju tuh, paling diporokan menjelma etannya sama gitu ya. Nah inilah di faslul khitab. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ menyeru dengan kemahaperkasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Di saat orang lain merasa, di saat orang lain menunggu akan hisaban-hisabannya, Allah dengan maha perkasanya berfirman, hei seluruh manusia, nih pada hari ini nih, siapa dulu yang ngaku-ngaku Tuhan? Mana si Fir'aun? Cicing mana? Mana si Qarun? Mana orang-orang yang durjana dulu? Masya Allah. Mana raja-raja yang sombong akan jabatannya? Mana pejabat-pejabat yang sombong? Mana ulama-ulama yang sombong akan ilmunya dulu? Dulu mereka diagung-agung, dulu mereka dicium-cium, dulu mereka dihormat-hormat. Sekarang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana mereka? Yang tersisa hanya lillahil wahidil qahhar. Allah yang maha tunggal dan maha perkasa. Maka satu pelajaran untuk kita dalam kesempatan ini, wala tamshi bil ardi marha. Janganlah kamu sekali-kali berjalan di atas bumi ini kalian merasa sombong, karena sombong itu bukan pakaian manusia, sombong itu pakaian pangeran. Jadi jangan sombong, insya Allah. Kembalilah ke hadis yang tadi, juyya'un yaumal qiyamah illal anbiya. Yang tidak akan merasa lapar kata Nabi, illal anbiya, terkecuali para nabi, wa ahlihim, dan keluarga-keluarganya. Nah, kalau saya berbicara tentang nabi, ini nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia, jumlahnya ada 124.000 nabi. Disaring oleh Allah jadi nabi dan rasul, yang diutus oleh Allah jadi 313. Yang 313 disaring lagi jadi nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh kita. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang kita lupa nama-namanya. Betul? Betul. Masih kena ibu-ibu doang apalah nama artis daripada nama nabi. Betul? Ngaku nggak, Bu? Ngaku. Kalau nggak ngaku saya nggak terusin nih. Gitu ya. Nah inilah illal anbiya wa ahlihim.
Siapa lagi? Wa shaima Rajabin wa Sya'ban wa Ramadan. Dan orang-orang yang tidak akan merasa haus, tidak akan merasa lapar, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka dengan kesempatan ini, yuk sama-sama yuk lebih semangat lagi kita puasa Ramadannya, insya Allah. Sebab fa'innahum syubba'un. Nanti untuk golongan semacam itu, nanti di hari kiamat yang lain haus, lapar, luar biasa. Tapi ketika datang ada segerombolan orang yang tidak merasa haus, tidak merasa lapar, itulah orang-orang yang tekun dalam melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Nah, dalam kesempatan ini yuk lebih semangat lagi untuk berpuasa nanti sampai 30 hari. Nah, untuk berbicara tentang puasa, memang Imam Ahmad Al-Fashni menjelaskan di dalam kitab Kasyifatus Sajad. Kalau tidak salah, waqad qila as-saumu al-umum wa khususun wa khususil khusus. Memang puasa itu, kata Imam Ahmad Al-Fashni, ada 3 tingkatan, Pak. Yang pertama tingkatannya tingkatan umum. Yang kedua tingkatan khusus, tingkatan orang yang istimewa. Yang terakhir yaitu khususil khusus, orang yang paling istimewa. Nah, coba yang paling dalam kesempatan ini saya akan membahas 3 itu tuh, gitu ya. Nah, inilah yang pertama yaitu puasa umum. Apa itu puasa umum? Huwa kaful batni wal farji an qasdis syahwat. Yang pertama tingkatan puasa umum, kata Imam Ahmad Al-Fashni, yaitu orang yang menahan kaful batni wal farji, menahan daripada perutnya, menahan daripada farjinya, an qasdis syahwat, daripada menuruti hawa nafsu. Nah, itu untuk tingkatan umum. Kita lanjutkan saja terangannya. Yang kedua yaitu puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Huwa kafus sam'i wal basari wal lisan wal yadain wal rijlain wasairil jawarih anil asam. Puasa khusus selain menahan perut dan farji, dia juga menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan mulut, menahan tangan dan kaki, dan seluruh anggota badan daripada berbuat dosa. Yang ketiga, puasa khusus. Nah, ini mah tingkatannya tingkatan wali kali. Kalau kita mau bukan wali ini wali murid, enggak wali nikah kayak gitu ya. Nah, ini khusus paling istimewa. Apa itu? Huwa sarful qalbi. Masya Allah, sarful qalbi masiwallahi bil kuliah. Jadi mentasarufkan hatinya anil humumi diniyati, jauh daripada bertujuan untuk ingat akan dunia. Bil kuliyati masiwallah, yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bil kuliah secara keseluruhan. Masya Allah. Jadi tingkatan wali ini. Jadi orang yang semacam itu kalau berpuasa, ketika tersirat di dalam pikirannya pemikiran dunia, udah batal puasanya. Udah mentangan belum gitu. Gitu ya. Jangankan puasa khusus banyak. Yang kemarin aja Kementerian Agama belum ngumumin nih. Ini malamnya udah ngomong nanti malam sahur mau apa ya. Ngomong sahur baik, Bang. Buku Kementerian Agama juga belum ngumumin, udah ngomong sahur. Nah, jadi khusus jauh. Ada yang kedua, coba puasa kita yang kedua bukan nih khusus. Mana itu puasa khusus? Kafus sam'i wal basari wal lisan wal rijlain wal yadain wasair jawarih anil asam. Coba puasa kita itu bukan menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan seluruh anggota tubuh dari berbuat dosa.
itu nggak puasa kita. Bukan kayaknya. Mantep itu dia puasa sama kue dulu HP be. TikTok yang dilihat Pak. Masya Allah, ibu-ibu bukannya masak atau main TikTok Pak. Gitu ya. Nah berarti jauh kalian puasa khusus kesurang lah. Berarti puasa kita mah puasa umum kaful batni wal fardi angkos di syahwat neseta lah. Gitu ya. Jadi memang kata ulama puasa umum itu diatur kullu muftirin zakiron wa mukhtaron goiro jahilin mahdur. Nah itu benar. Jadi puasa tingkatan umum ini aja lah, sempurnakan tingkatan umumnya. Jadi kullu muftirin, jauhkan daripada perkara-perkara yang diharamkan, yang dibatalkan saat berpuasa. Itu puasa umum Pak. Nah saya tahu ulama. Tapi zakiron secara sengaja. Kalau saya boleh tanya ke bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau misalnya kita makan di siang hari batal apa tidak? Batal apa tidak? Kalau minum di siang hari batal apa tidak? Kalau ngopi? Apalagi? Kalau bersetubuh? Apalagi? Batal. Tapi itu juga kalau zakiron. Kalau ingat. Berarti kalau nisyan, apa nisyan? Lupa. Kalau lupa nggak batal Pak. Nggak batal kalau lupa Bu. Kasih contoh jangan. Terus kasih contoh. Kan kultum keren. Kultum tamu idah ya. Beresin. terus. Kasih contoh ya supaya ngerti ya. Nah nisyan ini misalkan contoh nih, saya kasih contoh ada jamaah bapak-bapak udah sahur kebetulan besok hari Minggu kan libur kerjanya tuh. Ini puasanya puasa orang sempurna. Mana sempurnanya? Dia udah tenang, uang THR udah turun gitu ya, istri udah kebeli baju salin 7, Masya Allah. Dia anak-anaknya udah kebeli baju lebaran, uang mudik udah ada, receh buat dikasih ke anak-anak udah ada. Terus tenang lah lebaran kan, gitu ya. Nah nggak ada pikiran. Nah ini si bapak, ini orang habis sholat subuh gitu. Lantaran besoknya Minggu nggak kerja, bangunnya kesiangan. Bangunnya jam 10 siang Pak. Bangun jam 10, Masya Allah, bangun orang tidur, belum cuci muka aja. Datang ke dapur, buka tutup saji, plek, nih, ya ayah sanggup jadi, ayah kejo, gitu ya. Ada nasi nih, masih hangat, ada ikan nih, buku bekas maneh sahur. Lupa dimakan, Tawaran aja. Datang yang 2 piring Bu, batal enggak? Enggak, kalau lupa enggak. Waktu habis makan ya Masya Allah, minum kopi kapal api. Masih lupa, batal enggak puasanya? Enggak, masih lupa ini. Habis ngopi ngerokok, buat datang kedua batang. Bus, batal enggak? Enggak, aja lupa ya. Gitu ya. Nah, habis ngerokok nih masih kadang lupa dari istrinya. Ini mamahnya anak-anak kemana ya? Kan maklum lah ibu-ibu banyak. Ini orang yang paling hebat menurut kita ibu-ibu. Sebab apa? Dia orang yang menyiapkan sahur dan orang yang mencuci piring sesudah sahur. Makanya ibu-ibu mau sahur-sahur lah ya. Maka ganjarannya paling gede insya Allah. Gitu ya. Menyiapkan sahur rupanya bapak-bapak mah nggak tahu. Taunya nyatu saya tahu guys. Gitu ya. Nah inilah. Jadi kembali ini orang masih lupa melihat istrinya, ternyata istrinya masih nggak angkat penyu. Gitu ya. Namanya juga orang sampai lelah. Ini si suami masih lupa. Akhirnya apa? Terjadilah kerjasama kerja bakti di hari Minggu. Gitu ya. Masih lupa. Batal nggak puasanya? Atau enggak masih lupa. Akhirnya si suami mandi, istri mandi, ngopi di bayi saya tamat. Masih lupa. Akhirnya merokok bus, habis 1 batang,
dia baru ingat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bunda manggilnya, Bun, ini kan kita lagi puasa. Tadi ayah habis makan habis 2 piring malah. Ngopi, ngerokok sama bersetubuh sama kamu diam aja. Habis ayah sih. Jadi, kenapa kamu nggak ngomong habis ketindihan? Ya. Gitu ya. Nah inilah. Terus kita puasanya gimana ini Bun? Masya Allah. Coba tanya ke Ustaz. Tanya ke Ustaz dalam WA. Ustaz tanya di telepon mau lebaran. Husnudon Pak Ustaz nah. Husnudon berbaik sangka di telepon sama jamaah. Masya Allah. Wih kring dari jamaah husna. Ini BHS apa dia ya? Masya Allah. Cek Ustaz ya saya diangkat. Masya Allah. Diangkat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Ustaz. Nanya ukuran ya? Jadi bukan Ustaz, ala kadar aja ini mah ala kadar. Mau nanya, oh nggak apa-apa, atlas juga nggak apa-apa. Kata Ustaz ini celamitan jasa merasa. Bukan Ustaz, saya mau nanya. Ini saya tadi makan, saya tadi minum, saya tadi ngopi, bahkan saya mohon maaf, 1000 maaf bersetubuh sama istri tapi lupa. Gimana puasa saya Ustaz? Gimana kata kau Ustaz? Bukannya gua yang lupa. Kata Ustaz, oh kalau lupa lanjutkan puasanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lanjutkan puasanya. Oh jadi tidak batal Ustaz puasanya? Tidak batal sama sekali. Tidak. Ya udah kalau begitu makasih ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz cek Subantam. HS sih macam. Gitu ya, ini tidak batal. Alhamdulillah Bun, kata suaminya, kata Ustaz nggak batal. Alhamdulillah, kata istrinya, mudah-mudahan besok lupa lagi. Ya Allah. Kotor ya kamu. Zakiron. Pikun. Ada lagi. Lanjut ya. Lanjutnya. Lanjut. Zakiron. Yang kedua, wa mukhtaron. Apa itu wa mukhtaron? Secara dipaksa. Nah beruntung kita hidup di negara tercinta Republik Indonesia. Umat mayoritas umat muslim paling banyak. Tidak ada intimidasi, kita merdeka. Alhamdulillah. Tapi lihat saudara kita yang ada di negara-negara tetangga yang mungkin mayoritas muslimnya lebih sedikit. Masya Allah, beliau itu ketika berpuasa Ramadan banyak intimidasi, bahkan dari kaum kafir suruh dipaksa untuk buka. Ditanya sama kita, kamu puasa? Ya, saya puasa. Kamu buka puasanya. Kalau misalkan ada ancaman, ini umpamanya pistol di atas. Kalau kamu nggak buka, akan aku bunuh. Nah, kalau untuk semacam itu mukhtaron. Tidak batal puasanya meskipun kita dipaksa, tidak batal asal mukhtaron gitu ya, tidak ada bertujuan. Umpamanya saya kasih contoh lebih enteng, ada satu preman misalkan, preman hidup ya sih haram jadah gitu ya, preman hitam gitu ya, lu puasa jangan puasa ini tuh puasa cina hari dia puasa. Nah, hari kaya dia yang ngangsongin golok dan yang tangan kirinya golok, tangan kanannya nasi disuapin kita, buat disuapin ke kita. Kalau lu nggak makan, gua golok nih leher lu, gitu ya. Akhirnya disuapkan. Tapi kita tidak ada bertujuan, langsung dihidupkan sehingga tertelan. Bagaimana ada gerakan sedikit aja umpamanya disuapin, dia bergerak ngunyah sedikit, nah itu batal. Ngunyah. Kalau enggak gini, udah disuapin, dia nanya lauknya mana? Kok buat apa? Batal jasa, gitu ya. Nah inilah, jadi wa mukhtaron ghairo jahilin mahdur. Ghairo jahilin mahdur apa? Selain jahilin mahdur itu Pak yang mohon maaf, umpamanya ada non muslim yang baru masuk Islam, langsung dia ingat melaksanakan puasa, gitu ya. Saya kasih contoh lagi, umpamanya ada mohon maaf
Misalkan ada saudara kita yang dari kaum Bucu, Cina, gitu, dia masuk Islam. Itu masuk Islam itu 3 hari sebelum puasa Ramadan, gitu ya, dia masuk Islam, datang ke Ustaz, saya mau masuk Islam, hanya gitu, ada hayat macam gitu ya, saya masuk Islam. Oh ya udah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bereslah dia masuk Islam. Ini engkau nanti 3 hari lagi kan mau puasa, engkau tahu nggak puasa? Oh tahu, suka ada lagunya Ramadan tiba, usok nonton TV berarti siung. Oh iya, itu benar kok. Ingat ya kok ya, jangan makan di siang hari, Ustaz. Jangan makan di siang hari. Siap Pak Ustaz. Akhirnya sudah hari Minggu dia puasa. Namanya Cina, baru masuk Islam, puasa jam 11, jam 12 kerpek. Kata Ustaz jangan makan, ke istrinya. Oh jangan makan. Mungkin yang dimaksud Ustaz jangan makan itu makan nasi. Kita nyuruh mie aja yuk, Citi. Nyuruh mie lah dia, nyuruh mie sih. Oh iya gua lapar lah, nyuruh mie mengabal kali ini sih. Ustaz lewat, ketahuan nama Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz nih, mie Ustaz, orang Ustaz coba. Gitu ya. Ya Allah, kok kan kata saya juga di siang hari jangan makan. Kan iya jangan makan kata Ustaz. Ini mas saya nggak makan, cuma mie doang ini mah Pak Ustaz. Ustaz mau sih kan? Nawaran ini baik. Seluruhnya kok semua tidak boleh. Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, semua yang mukul muftirin itu tidak boleh. Nah kalau untuk jahilin mahdurin itu tidak batal karena masih kecil ilmunya. Kalau untuk kita nih ya, orang kampung Jawa, orang kebun sayur, orang Taman Sari, bapak kita orang Islam, kakek kita dari Islam, bahkan buyut ke atas kita mayoritas Islam. Kalau kita tidak tahu pembatalan puasa, itu kita tetap batal. Itu namanya bukan ghairu jahilin mahdurin. Itu salahnya sendiri, tidak mau mencari ilmu tentang ilmu berpuasa. Maka mudah-mudahan kita semua selamat. Mudah-mudahan kita semua selamat, anak cucu kita selamat. Maka mudah-mudahan kita semua jadi ahli ibadah, anak cucu kita bisa jadi ahli ibadah, sehingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya robbal. Mungkin cukup sekian uraian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.